jumpa lagi bersama saya Afgan Alphonse Ganteng. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai peluang empiris dan peluang teoritis. Seperti biasa kita ketahui bersama dulu mengenai kompetensi dasar untuk pengetahuannya, menjelaskan peluang empiris dan teoritis suatu kejadian dari suatu percobaan, sedangkan kompetensi dasar keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empiris dan teoritis dari suatu kejadian, suatu percobaan. Indikator apa yang ingin kita capai pada pertemuan kita kali ini, yaitu melakukan percobaan untuk menentukan peluang empiris yang diperoleh dengan pendekatan frekuensi relatif. Lalu menentukan peluang teoritis suatu kejadian dengan mendata ruang sampel dan titik sampelnya, dan membandingkan peluang empiris suatu percobaan dengan peluang teoritisnya. Karakter apa yang akan kita capai? Seperti biasa, untuk kali ini kita akan memiliki karakter kreativitas. Kreatif dalam hal apa? Dalam melakukan percobaan untuk menentukan peluang empiris yang diperoleh dengan pendekatan frekuensi relatif. Kreatif dalam menentukan peluang teoritis suatu kejadian dengan mendata ruang sampel dan titik sampelnya, dan kreatif dalam membandingkan peluang empiris suatu percobaan dengan peluang teoritisnya. Oke, kita akan mulai, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu peluang empiris dan frekuensi relatif. Apa itu frekuensi relatif? Perbandingan antara frekuensi suatu kejadian atau disimpulkan F terhadap banyaknya percobaan yang dilakukan atau N, itulah yang disebut dengan frekuensi relatif. Sedangkan nilai yang didekati oleh frekuensi relatif pada percobaan mengetos uang logam atau pada percobaan-percobaan peluang lainnya disebut peluang empiris. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa frekuensi relatif itu sama saja dengan peluang empiris. Rumusnya adalah frekuensi kejadian F sama dengan banyaknya kejadian F dibagi dengan banyaknya percobaan. Kita lihat contoh. Sebuah uang logam ditos atau dilempar sebanyak 150 kali. Ternyata muncul permukaan gambar sebanyak 76 kali. Tentukan frekuensi relatif muncul permukaan gambar dan peluang empiris muncul permukaan angka. Kita ketahui bersama bahwa uang logam itu mempunyai dua sisi, yaitu sisi gambar dan sisi angka. Dan dilempar sebanyak 150 kali dan sudah diketahui bahwa yang muncul gambar itu adalah 76 kali. Maka frekuensi relatifnya adalah 76 dibagi dengan banyaknya percobaan 150. Oke, jadi 76 dibagi dengan 150. Sedangkan peluang empiris muncul permukaan angka, kita ketahui bersama bahwa peluang empiris itu sama saja dengan frekuensi relatif. Maka rumus yang akan kita gunakan seperti biasa, kita akan kurangkan. Karena gambarnya muncul 76 kali, berarti angka itu akan muncul 150 dikurang 76 sama dengan 74 per 150, atau kita sederhanakan 37 dibagi 75. Oke, lanjut nomor 2. Pada percobaan mengetos sebuah dadu yang diulang sebanyak 240 kali, kejadian muncul mata dadu ditunjukkan pada tabel berikut. Mata dadu 1 muncul 37 kali, mata dadu 2 42 kali, mata dadu 3 39 kali, mata dadu 4 43 kali, mata dadu 5 37 kali, dan mata dadu 6 42 kali. Berdasarkan tabel di atas, tentukan frekuensi relatif muncul mata dadu kurang dari 4. Dan yang kedua, peluang empiris pada percobaan tersebut dengan acuan nilai peluang yang didekati 1/6. Bagaimana cara menjawabnya? Kita perhatikan bersama. Ini hasil dadu yang dilempar sebanyak 240 kali. Pertanyaannya,
Berapakah frekuensi relatif muncul mata dadu kurang dari 4? Yang kurang dari 4 berarti mata 3, mata 2, dan mata 1. Mata 3 muncul 39 kali, mata 2 muncul 42 kali, mata 1 muncul 37 kali. Berarti tinggal kita jumlahkan saja. 37 tambah 42 tambah 39 dapat 118. Maka frekuensi relatifnya 118 dibagi dengan banyaknya kali percobaan 240. Sekarang untuk B. Di sini Bapak tambahkan satu kolom lagi untuk mendapatkan frekuensi relatifnya. Kalau muncul mata dadu 1, frekuensi relatifnya 37 per 240, mata dadu 2 42 per 240, dan seterusnya. Pertanyaan B, berapakah nilai peluang acuan 1/6, artinya mendekati 1/6. Kalau kita kalikan dengan 40, maka kita akan dapatkan 40 per 240. Berarti nilai acuan frekuensi relatifnya itu mendekati 40 per 240. Dari 6 frekuensi relatif ini, manakah frekuensi relatif yang mendekati 40 per 240? Jawabannya adalah 39 per 240. Inilah yang mendekati 40 per 240. Oke? Sederhana dan gampang. Kita lanjut. Sebuah uang logam dan sebuah dadu ditos atau dilempar undi bersama-sama sebanyak 180 kali. Ternyata muncul permukaan bilangan genap sebanyak 88 kali. Tentukan frekuensi relatif muncul permukaan bilangan genap dan peluang empiris muncul permukaan bilangan ganjil. Di sini sudah ada bilangan genapnya, maka kita langsung saja frekuensi relatifnya untuk bilangan genap adalah 88 dibagi dengan 180. Sedangkan untuk bilangan ganjil kita tinggal mengurangkan 180 dikurang 88, kita akan peroleh hasil 92 dibagi 180. Oke? Sekarang kita akan lanjutkan dengan peluang teoretis. Peluang teoretis kejadian acak A dengan ruang sampel S adalah banyaknya kejadian acak A dibagi dengan banyaknya seluruh kejadian yang mungkin. Atau dapat kita simpulkan titik sampel dibagi dengan ruang sampel. Oke? Misalnya kalau Anda bermain apakah bermain bola atau bermain domino. Jika Anda 4 orang, maka peluang Anda untuk menang itu adalah hanya 1/4 karena kamu sendiri melawan 3 temanmu dan 4 termasuk kau. Jadi 1 dibagi 4. Itu sederhananya, contoh sederhananya. Contoh berikutnya kita lihat contoh 1. Dari huruf-huruf pembentuk kata ini akan diambil sebuah huruf secara acak. Pertanyaannya, tentukan peluang yang terambil adalah A huruf M dan B huruf vokal. Untuk menyelesaikan ini kita harus cari dulu berapakah banyaknya ruang sampelnya atau berapakah banyaknya huruf pembentuk kata math is easy simple. Ya kan? Ada berapa? Dan kita hitung ternyata ruang sampelnya ada 16. Jadi ada 16 huruf membentuk kata demikian. Oke? Nah, sekarang berapakah peluang terambilnya huruf M? Nah, kita lihat kembali dalam kalimat itu ada berapa huruf M? Ternyata huruf M-nya ada 2, sehingga peluang terambilnya huruf M itu adalah 2/16 atau kita sederhanakan 1/8. Oke? Nah, sekarang bagian B, huruf vokal. Huruf vokal itu adalah A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Sekarang Anda melihat kembali, kalian melihat kembali pembentuk kata huruf ini ada berapa huruf vokalnya. Ternyata huruf vokalnya ada
6. Jadi 6/16 atau disederhanakan menjadi 3/8. Oke, gampang kan? Berikut. Diketahui bilangan caca kurang dari 10, A, bilangan prima. Jadi ruang sampelnya bilangan caca kurang dari 10 dan titik sampelnya adalah bilangan prima. Tentukan peluang kejadian A. Oke, kita lihat dulu ada berapa banyak ruang sampelnya. Jadi S-nya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena dikatakan bilangan caca kurang dari 10, berarti akan dimulai dari 0. Karena bilangan caca itu dimulai dari 0 sampai 9. Karena kurang dari 10. Berarti ada berapa ruang sampelnya? Berarti ada 10. Nah, berikut. Sedangkan titik sampel dari titik A itu adalah bilangan prima. Dari 0 sampai 9 ada 2, 3, 5, 7, itulah bilangan prima. Berarti titik sampelnya NA-nya itu adalah 4, ya. Maka peluang kejadian acak A sama dengan 4/10. Oke. Mudah bukan? Ya. Kita lanjut. Contoh nomor 3. Sebuah dadu dilempar sekali, tentukan peluang muncul mata dadu. A, bilangan ganjil. Kita ketahui bersama dadu mempunyai satu dadu itu mempunyai ruang sampel 6. Kebetulan 6 sisinya, ya, 6 sisinya. Sekarang dari 6 mata itu ada berapa bilangan ganjil? Itulah titik sampelnya. Bilangan ganjil pada dadu adalah 1, 3, dan 5, berarti ada 3. Berarti peluang bilangan ganjil adalah peluangnya adalah 3/6 atau 1/2. Oke ya. Berikut. Berapakah peluang bilangan prima ganjil? Prima ganjil. Bilangan prima dalam mata dadu hanya 2, 3, 5. 2, 3, 5. Jadi ada 3 untuk bilangan prima. Tetapi yang dipertanyakan adalah yang ganjil. Berarti hanya 3 dan 5, berarti hanya 2. Berarti peluang terambilnya bilangan prima ganjil adalah 2/6. Oke. Lanjut. Berapakah peluang faktor dari 12? Kita ketahui bersama dadu itu hanya mempunyai 6 mata, memulai mata 1 sampai mata 6. Sedangkan faktor dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. 12 tidak ada di dadu. Berarti yang hanya memenuhi adalah 1, 2, 3, 4, 6. Jadi ada 5 faktor dari 12. Sehingga peluangnya adalah 5/6. Oke. Lanjut. Berapakah peluang faktor prima dari 6? Jangan kalian lihat dulu primanya. Lihat dulu faktor dari 6. Faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, 6. Jadi ada 4 faktor dari 6. Sekarang faktor primanya. Dari 1, 2, 3, dan 6. Ada berapa faktor primanya? Hanya 2, yaitu 2 dan 3. Maka peluangnya adalah 2/6 atau 1/3. Oke, terakhir. Peluang terambilnya bilangan komposit. Apa itu bilangan komposit? Banyak yang mengatakan bilangan komposit adalah bilangan bukan 1 dan bukan prima. Atau kita sederhanakan saja, bilangan komposit adalah bilangan yang mempunyai faktor lebih dari 2. Kalau bilangan prima kan faktornya 2, 1 dan dirinya sendiri. Ini kita mencari bilangan komposit yang faktornya lebih dari 2. Misalnya apa? 4. 4 faktornya 1, 2, 4. 6 faktornya 1, 2, 3, dan 6. Jadi di dadu itu hanya 2 yang merupakan bilangan komposit, yaitu 4 dan 6. Sehingga peluangnya adalah 2/6 atau 1/3. Oke. Gampang kan? Ya. Kita lanjut. 2 buah dadu dilempar sekali bersamaan. Tentukan peluang muncul mata dadu jumlah 8. Oke.
Nah, kita lihat pada tabel ini, inilah ruang sampelnya. Jadi ruang sampelnya untuk 2 dadu itu ada 36. Yang jumlah 8 kita lihat 62, 53, 44, 35 dan 26. Jadi ada 5. Jadi 5/36. Oke. Dadu kembar. Dadu kembar itu 11, 22, 33, 44, 55, 66. Jadi ada 6. Berarti 6/36. Gampang bukan? Nah, lanjut. Dadu pertama prima. Dadu pertama prima berarti dadu kedua bukan prima tidak jadi masalah. Yang penting dadu pertamanya prima. Berarti 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 51, 52, 53, 54, 55 dan 56. Jadi ada 18. Berarti peluang dadu pertama prima itu adalah 18/36. Oke. Dadu pertama lebih besar daripada dadu kedua. Misalnya 21. 2 itu lebih besar dari 1. 21, 31, 32, 41, 42, 43, 51, 52, 53, 54, 61, 62, 63, 64, 65. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ada 15. Dadu pertama lebih besar daripada dadu kedua. Sehingga peluangnya adalah 15/36. Oke, gampang bukan? Oke, kita lanjut. Berapakah peluang jumlah lebih dari 8? Jumlah lebih tadi jumlah 8 5/36. Sekarang jumlahnya lebih dari 8. Jumlahnya lebih dari 8 adalah jumlah 9, jumlah 10, jumlah 11 dan jumlah 12. Jumlah 9 ada berapa? 63, 54, 45 dan 36. Berarti ada 4. Jumlah 10 ada berapa? Ada 3, 64, 55, 46. Jumlah 11 ada berapa? Ada 2 yaitu 65 dan 56. Jumlah 12 ada berapa? Ada 1 yaitu 66. Jadi dijumlahkan saja. Jumlah 9 ada 4, jumlah 10 ditambah 3, jumlah 11 ada 2 tambah 2 dan jumlah 12 ada 1. Jadi sama dengan 10/36. Oke. Kita lanjut. Dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah, 7 bola hijau dan 8 bola biru. Kemudian 1 bola diambil secara acak. Tentukan peluang terambilnya bola merah. Untuk itu kita harus cari dulu berapa banyaknya bola pada kotak itu. Banyaknya bola pada kotak itu ada 20. Jadi 5 ditambah 7 ditambah 8 ada 20. Sekarang berapakah peluang terambilnya bola merah? Bola merah itu ada berapa? Ada 5. Berarti peluang terambilnya bola merah adalah 5/20. Oke ya? Jelas ya? Oke. Bagaimana dengan pertanyaan B? Pertanyaan B, pada pengambilan pertama bola merah dan tidak dikembalikan, berapa peluang terambilnya bola biru pada pengambilan kedua? Artinya, dalam sebuah kotak itu ada 20 bola. Pada saat pengambilan pertama ternyata didapat bola merah dan tidak dikembalikan, sehingga di dalam kotak itu tersisa 19 bola. Jelas ya? Karena bola merah tidak dikembalikan. Oke, nah sekarang pertanyaannya, berapakah peluang terambilnya bola biru pada pengambilan kedua? Bola biru itu ada berapa? Ada 8, berarti berarti peluang terambilnya bola biru pada pengambilan kedua adalah 8/19. Oke ya. Nah, ini semua mengenai peluang teoretik. Terakhir, satu huruf diambil secara acak masing-masing dari kata start dan stick. Tentukan peluang terambilnya 2 huruf yang berbeda.
Ini gampang-gampang susah. Ya, peluang terambilnya huruf T pada kata start itu adalah 2/5. Pada kata stick 1/5. Ya kan? Jadi 2/5 dikali 1/5. 2/5 dikali dengan 1/5. Sedangkan huruf S 1/5 pada kata start ya, hanya satu jadi 1/5. Huruf stick, huruf S hanya satu juga, berarti 1/5. Jadi 2/5 dikali 1/5 untuk huruf T ya, ditambah dengan 1/5 dikali 1/5. Berarti 2/25 ditambah 1/25, berarti dapat 3/25. Itu untuk mendapatkan huruf yang sama. Sehingga untuk mendapatkan dua huruf yang berbeda ya kita kurangkan saja. 1 dikurang dengan 3/25 atau sama dengan 22/25. Itulah jawabannya. Oke. Untuk lebih gampangnya kita buat ruang sampelnya. Ya, ini ada kata start dan ada kata stick. Di sini ada SS, ST, SA, SR dan ST dan seterusnya. Yang mempunyai huruf sama, yaitu SS, TT dan TT. Jadi ada 3. Ada 3 yang mempunyai huruf sama. Berarti yang mempunyai huruf yang berbeda, berarti karena ruang sampelnya itu 25, maka 25 dikurang 3 dapat 22/25. Oke, gampang bukan? Ya. Untuk lebih jelasnya silakan kalian menyelesaikan tugas pemahamannya di GC, Bapak sudah kirimkan untuk lebih memantapkan lagi materi ini. Sampai ketemu untuk materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan tugas. Jaga kesehatan, selalu sehat. Tuhan memberkati.